Karistan India, absen 8. Perkenalkan, nama saya David Elia. Saya Muhammad Faras Al-Farizi. Saya bersama Pak Fengki selaku guru bahasa Inggris akan mewawancarai mengenai bagaimana sih keadaan pada masa Orde Baru. Boleh Pak ceritakan bagaimana sih lahirnya atau keadaan Orde Baru pada saat itu dan siapa sih pemimpinnya? Ya, terima kasih. Untuk Orde Baru lahirnya sendiri saya belum lahir ya pada saat dicetuskan Orde Baru itu, karena saya lahirnya di tahun 80-an. Namun pada saat Orde Baru saya mengalami waktu itu yang saya tahu waktu saya masih SMP gitu ya, 95. Nah, jadi untuk lahirnya bagaimana saya kurang paham, namun untuk berakhirnya sedikit-sedikit saya ada memahami untuk Orde Baru. Pada saat siapa tuh Pak pemimpinnya? Ya, pada saat pemimpinnya tentu saja Pak Soeharto. Terus bagaimana sih Pak kebijakan politik, ekonomi, dan hukum dan sosialnya pada saat itu? Kalau untuk politik, karena saya waktu itu masih SMP, jadi saya kurang paham ya untuk politiknya. Tapi untuk ekonomi, hubungannya dengan ini ya, sandang pangan papan di waktu itu, meskipun di tahun 1998 ada krisis, tapi karena petani kita masih makmur ya waktu itu, jadi masih aman untuk perekonomian, khususnya untuk masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi karena stok berasnya masih melimpah, jadi masih aman kala itu. Ada penyimpangannya Pak, apa tuh? Kalau penyimpangan mungkin untuk di zaman dulu dengan zaman sekarang, untuk mengekspresikan apa yang mereka pikirkan atau apa yang ingin mereka ekspresikan zaman dulu terbatas ya. Kalau sekarang kan dengan banyaknya media massa, masyarakat lebih gampang untuk mengekspresikan sesuatu. Ya. Terus kalau kebijakan politik dan keamanan itu pada saat itu udah sesuai belum sih Pak? Politik sama keamanannya? Kalau keamanan aman. Zaman dulu emang kalau menurut saya sih lebih aman ya. Daripada sekarang? Iya. Boleh dilanjutkan oleh David. Kalau saya mau nanya nih Pak, momen apa sih Pak yang berkesan bagi Bapak pada saat Orde Baru? Momennya di mana waktu itu Pak Habibie, yang saya ingat ya, karena saya waktu itu masih SMP juga. Pak Habibie waktu itu pertama kali Indonesia punya pesawat terbang. Pas dia masih jadi Menristek kalau nggak salah. Jadi Indonesia udah bisa membuat pesawat terbang sendiri, maskapai sendiri ya. Jadi itu menjadi seseorang yang diidolakan oleh pelajar pada saat itu, Pak Habibie. Tapi kalau menurut Bapak, manakah era yang lebih baik untuk Indonesia jika dibandingkan Orde Baru saat ini Pak? Kalau perbandingan saat sekolah saya kurang paham ya. Tapi kalau untuk kenyamanan dulu emang lebih nyaman. Kalau sekarang kan kita harus emang untuk mengekspresikan lebih gampang. Kita pengen ekspresikan tentang sesuai dengan keinginan kita, meskipun masih ada batas-batas kewajaran ya. Dengan batas-batas kewajaran lebih mudah. Jadi aspirasi kita lebih tertampung itu saat ini. Saya mau nanya nih Pak, apa saja hambatan yang Bapak rasakan saat masa Orde Baru sedang berlangsung? Nah itu, balik lagi yang tadi. Karena saya tinggal di kampung, saya tinggal di desa, jadi untuk hambatan seperti yang ada di kota saya kurang merasakan ya. Karena pada saat krisis moneter juga, lumbung padi masih banyak waktu itu, saudara juga banyak yang petani juga. Jadi untuk perekonomian tidak terlalu terdampak ya, kecuali kalau untuk di berita waktu zaman 1998 itu kekacauan di Indonesia, khususnya di Jakarta, Surabaya itu melanda kota-kota besar, dampaknya emang parah ya. Tapi ngaruh juga untuk nilai tukar rupiah ya itu. Terus Pak, ada tidak kelebihan atau dampak positif dalam Orde Baru yang Bapak rasakan? Untuk dampak positifnya mungkin masyarakat merasa lebih ini ya, kalau saya di kampung, kalau nggak tahu kalau yang di kota waktu zaman itu ya,
Saya waktu masih SMP merasakan Orde Baru, yang kita pikirkan cuma satu, belajar. Karena waktu itu belum ada gadget, belum ada alat komunikasi yang serba digital seperti ini, banyak informasinya. Jadi ya kita fokusnya di belajar. Tapi anak-anak sekarang kan lebih banyak platform digital yang bisa digunakan untuk belajar. Dan bagusnya kalau yang saat ini kan kreativitas anak-anak bisa tersalurkan, daripada zaman dulu kan yang serba terbatas. Susah ya Kak? Ya, sekarang banyak platformnya. Mungkin yang sekarang yang harus dibatasi tentang ini ya, pembatasan diri, norma-norma diri dari masing-masing pelajar. Kira-kira mana yang bagus, mana yang jelek harus mereka pilah-pilah. Itu yang agak susah kayak, karena pergaulan mereka kan juga tidak dibatasi, tidak hanya bisa dibatasi di sekolah, di rumah saja, karena mereka bergaulnya juga di luar dan di online juga, yang agak susah. Terakhir nih Pak, gimana sih akhir atau terakhir berakhirnya Orde Baru pada saat itu? Berakhirnya itu bagaimana Pak? Ya, setahu saya waktu berakhirnya Orde Baru karena masyarakat waktu itu udah mulai merasakan ini, mungkin ada krisis moneter, utang negara juga makin banyak. Khususnya yang perkotaan merasakan banget ya, misalnya di Indonesia kan nggak akan terlalu. Jadi banyak mahasiswa, banyak elit politik juga menginginkan perubahan, menginginkan reformasi. Jadi banyak mereka yang melakukan demonstrasi untuk melengsarkan Orde Baru. Ada plus minusnya juga untuk hal itu terjadi. Namanya juga sejarah, pasti akan ada plus minusnya. Ada pertanyaan lagi Kak? Ada. Makasih ya Pak ya udah mau diwawancarai. Ya, sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.